Horas Indonesia. Saya bersama dengan sahabat saya dan ya kakak saya, senior saya, Celestino Reda. Dulu kami sama-sama di tabloid Jemaat Indonesia. Saya kira dia banyak bekerja di media sebagai wartawan, kemudian yang saya tahu, kemudian di Mitra Bangsa, lalu tabloid Reformata nanti. Tapi belakangan saya tahu dia jadi pengusaha di percetakan. Ini tidak banyak yang melakukan begini. Saya akan bertanya ke Bang Celes Reda. Bang, terima kasih nih pertemuan kita. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan bertemu dengan Bung Hotman ya, salah satu YouTuber yang saat ini sedang cukup melambung namanya, terutama di teman-teman Batak, ya, teman-teman media Kristen dan sebagainya. Bang, saya mau tanya, dulu kan kita sama-sama di tabloid Jemaat Indonesia di Ruyan di Huta Soit. Iya. Dari situ abang berpindah di beberapa media. Ya. Saya nggak tahu kemudian abang di media lagi, yang mana lagi. Tapi yang saya tahu belakangan abang aktif jadi pengusaha di percetakan. Tapi sebelum ke situ, tolong ceritakan awal abang jadi wartawan. Oh, terima kasih Bung Hotman ya. Jadi saya dulu kuliah di Jogja. Ya. Ya, di sebuah kampus swasta. Ya. Saya pendidikan saya itu jurusan pertanian sebenarnya. Ya, tapi dari SMA memang saya sudah suka dengan dunia tulis menulis. Nah, di Jogja itu di kampus tersebut kebetulan dia punya pers mahasiswa. Ya. Namanya Gema Mahasiswa. Itu majalahnya, dan saya gabung ke situ sampai saya menjadi pemimpin redaksi. Oh. Ya. Dan setelah saya tamat sebagai sarjana pertanian ya, saya kebetulan Katolik, saya ke Gua Maria Sendang Sono, dan doa saya di sana bukan supaya saya jadi pegawai di dinas pertanian atau menjadi karyawan dari sebuah perusahaan pertanian, tetapi menjadi penulis yang baik. Oke. Ya, dan dari Jogja saya kemudian ke Jakarta. Kebetulan beberapa teman saya, saudara saya juga bekerja di media. Salah satunya mungkin pemirsa tahu namanya Emmanuel Dapaloka. Oke. Saat itu dia bekerja di majalah Bahana. Oke, sangat terkenal ya. Ya, majalah Bahana. Nah, melalui Emmanuel Dapaloka inilah Ya. yang kemudian memperkenalkan saya ke Jemaat Indonesia, tabloid Jemaat Indonesia saat itu. Redaksinya di Roxy ya? Ya, redaksinya di Roxy, pemimpin redaksinya Bensi Tompul. Ya, kemudian jadi anggota DPR nanti. Oh ya, oke. Nah, ya puji Tuhan Pak Ben langsung terima saya bekerja di situ. Dan ya mungkin ya karena saya sudah biasa menulis dari SMA, dari mahasiswa juga, sehingga saya tidak mengalami kesulitan untuk bergabung di dunia jurnalistik saat itu. Oke. Ya itu, jadi kita pun bertemu di situ ya. Iya bang. Saat itu ya. Lalu saya ingat dari Jemaat Indonesia bang juga ikut pendiri di tabloid atau koran Mitra Bangsa ya dengan Pendeta Rahmat Manulang waktu itu. Bukan, jadi dari Jemaat Indonesia saya kemudian bergabung dengan media lingkungan hidup. Oh baik. Ya, namanya Ozon. Oke. Pernah dengar? Ya, majalah Ozon bergerak dalam isu-isu lingkungan hidup ya. Ya. Nah, kemudian dari situ saya diajak oleh Pak Binsar Sirait untuk mendirikan sebuah tabloid Kristen yang namanya Reformata. Oh, oke. Justru di Reformata kemudian ya? Ya, di Reformata bersama Pak Bigman Sirait saat itu ya. Dan belakangan saya juga di sana bang. Oh, belakangan abang nggak di situ lagi. Jadi kita selalu berderet ya, berikutan ya. Saya mengekor dengan abang. Oke. Nah, dari Reformata kemudian saat itu Jaringan Doa Nasional
mau terbitkan sebuah koran Ya. yang diberi nama Mitra Bangsa. Oke. Ya, tapi dalam proses itu juga saya kemudian menemukan prinsip hidup Ya. yang saya ambil dari Nelson Mandela. Apa itu, Bang? Jadi Nelson Mandela mengatakan orang yang bisa melakukan perubahan adalah orang yang berani mengalahkan rasa takutnya. Oke. Jadi selama kita nggak berani mengalahkan rasa takut, kita pun tidak akan bisa membuat perubahan. Nah, ketika di Reformata itu keadaan saya baik ekonomi maupun pergaulan itu sangat established lah, ya bagus lah, tidak ada kurangnya lah gitu ya. Nah, tapi karena prinsip Nelson Mandela tadi, akhirnya saya mengambil keputusan berhenti dari Reformata, Meninggalkan zona nyaman. ya meninggalkan zona nyaman, lalu mendirikan Koran Mitra Bangsa. Itu kami ada bertiga ya, saat itu ada saya, Eman Dapaloka, dan Novi Suratinoyo. Ini dua teman saya ini sekarang masih aktif sebagai wartawan Ya. di media Kristen ya. Ya. Nah, ya kami berjalan, berkembang dan sebagainya, tapi memang tantangan di media tidak mudah. Ya. Akhirnya Mitra Bangsa tidak bisa dilanjutkan. Ya. Nah, setelah itu saya diajak oleh dosen UI Ya. namanya Kebamoto mendirikan majalah pendidikan Oh. namanya Insight. Oke. Jadi kami banyak menuliskan isu-isu pendidikan, Ya. termasuk teknik mengerjakan soal matematika satu soal 1 menit. Oke. Jadi rupanya itu ada tekniknya. Ya. Saat itu kan sedang rame ujian nasional. Ya. Jadi teknik ini sempat kita latih di beberapa sekolah di Jakarta dan hasilnya cukup bagus. Ya, ya juga tantangan media. Kemudian Insight itu mati. Nah, ketika buat Insight, saya sendiri sudah mulai terjun untuk mencari informasi tentang percetakan. Oke. Begitu ya, tentang percetakan. Dan itu Kenapa langsung tiba-tiba cari percetakan? Ada trigger atau pemicu orang yang bertemu abang langsung buat kesepakatan atau apa? oh tidak, jadi karena Insight itu kita kelola sendiri. Oke, perlu Jadi, percetakan. Ya, mau tidak mau saya harus keluar untuk cari informasi tentang di mana yang bisa cetak majalah murah. kami ini. Ya, gitu. Nah, dalam proses itulah kemudian saya banyak belajar tentang dunia percetakan. Oke. Ya, saya diajarkan oleh ya orang-orang percetakan sampai saya bisa menghitung sendiri gitu. Oke. Termasuk bau kertas dan ukuran kertas. tahu Ya, ukuran kertas, tebal kertas, jenis kertas, segala macam jadi tahu gitu. Juga jenis mesinnya seperti apa itu jadi banyak paham. Ya. Gitu. Nah, setelah Insight mati, saya kan belum punya mesin, belum punya usaha. Tapi kemampuan saya untuk menghitung kebutuhan cetak itu ternyata bermanfaat untuk menjadi broker. Jadi Awalnya saya broker menjadi juga. broker percetakan gitu. Ya kebetulan teman-teman wartawan dulu kan banyak juga yang pesan ke saya atau temannya dia pesan ke saya gitu. Ya begitulah Tuhan mengatur kehidupan ini ya. Ya saya sangat percaya itu bahwa saya sampai seperti ini betul-betul karena anugerah Tuhan gitu. Bukan karena saya hebat, saya bisa, saya rasa semuanya kan anugerah Tuhan. Nah, sampai suatu waktu saya berpikir kalau saya terus jadi broker, artinya saya sendiri harus jalan. Dan kalau saya sakit, berarti saya sudah tidak akan punya penghasilan lagi gitu. Nah, itulah yang memicu saya untuk mulai membangun bisnis percetakan sendiri. Begitu, Bung Hotman.